berjumpa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, saya juga doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel rumah cerdas bahasa Inggris.com ini. Dan seperti biasanya sebelum Anda melanjutkan video pembelajaran ini, saya persilakan Anda untuk menulis dulu rumusannya, contoh soalnya. Setelah itu Anda bisa melanjutkan untuk menonton video pada video kali ini ya. Seperti biasanya Anda bisa siapkan bolpen dengan warna yang berbeda. Bisa menggunakan hitam dan merah atau hitam atau biru. Apa tujuannya, Sir? Supaya Anda belajar menggunakan otak kanan, long term memory atau memori jangka panjang. Dalam video kali ini saya akan membedah materi salah satu dari buku saya, yakni Belajar Listening TOEFL dari nol. Ini ada strategi-strateginya bagaimana cara belajar listening TOEFL dari nol. Dan salah satu materinya saya share di video kali ini. Dan seperti biasanya Anda harus ketika sebelum Anda mengerjakan soal listening atau sebelum mengikuti tes TOEFL, khususnya di awal itu nanti akan ketemu dengan listening, setelah itu Anda ketemu dengan structure and written expression, yang ketiga Anda ketemu dengan reading. Nah, di listening ini Anda harus benar-benar terbiasa mendengarkan percakapan atau orang ngomong bahasa Inggris. Saran saya sebulan sebelum Anda tes, Anda sudah sering mendengarkan 3-4 jam setiap harinya, entah itu dari YouTube atau entah itu dari video-video yang berbahasa Inggris, supaya telinga Anda beradaptasi. Kenapa? Biasanya kelemahannya adalah teman-teman itu tidak peka telinganya karena setiap harinya ngomong atau mendengarkan pakai bahasa Indonesia. Tiba-tiba tes TOEFL pakai bahasa Inggris. Nah, itu telinganya kaget. Nah, maka dari itu saran saya, sebulan sebelum Anda tes TOEFL, Anda sudah mendengarkan banyak percakapan maupun lagu maupun video-video yang berbahasa Inggris untuk melatih listening Anda, pendengaran Anda. Dan untuk video kali ini saya akan membahas atau membedah salah satu materi dari buku ketiga saya, Belajar Listening TOEFL dari nol. Ini materinya perhatikan dan pahami tentang idiomatic expression. Nah, idiomatic expression ini sering keluar di listening. Biasanya di listening itu ada 30 soal untuk short conversation, ya. Ada berapa soal? 30 soal ada short conversation, ada 8 soal untuk long conversation dan 12 soal untuk lecturing. Nah, di short conversation ini ada di 30 soal ini, 2 dari soal tersebut itu adalah tentang idiomatic expression. Makanya Anda harus banyak menghafalkan idiomatic expression untuk membantu mengerjakan soal listening. 2 ya, 2 biasanya 2 ada idiomatic expression. Sebelum kita masuk ke soalnya, perlu Bapak Ibu ketahui di sini saya sudah tuliskan ada rumusannya ya. Rumusannya adalah 1, Anda harus fokus pada respon speaker kedua atau respon pembicara kedua. Di dalam percakapan pendek, percakapan antara 2 orang, laki-laki maupun perempuan, biasanya speaker kedua itu memberikan respon. Dan di respon speaker kedua ini biasanya ditanyakan. Pertanyaannya, kenapa harus respon speaker kedua, Sir? Karena tujuan dari tes listening ini adalah untuk menguji pemahaman Anda tentang bahasa Inggris. Ketika seorang laki-laki atau perempuan merespon seperti ini, kira-kira maksudnya bagaimana? Nah, 50% dari soal itu, 50% itu adalah meaning question ya. Meaning question. Nah, meaning question. Nah, pertanyaannya kenapa harus meaning question, Sir? Karena memang tujuannya untuk menguji pemahaman Anda. Maksudnya apa? Ya. Rumusannya adalah yang pertama, Anda harus fokus pada respon
pembicara kedua atau speaker kedua. Yang kedua, perhatikan idiomatic expression. Jadi di respon speaker kedua biasanya ada pola idiomatic expression. Tandanya bagaimana? Tandanya biasanya tidak nyambung. Biasanya tandanya tidak nyambung. Jadi meresponnya dengan kalimat yang tidak tidak nyambung, tapi sesungguhnya ini memiliki maksud yang nyambung. Nah, ini kata kuncinya di situ. Lah, idiomatic expression itu apa, Sir? Idiomatic expression itu adalah ekspresi khusus dalam sebuah bahasa yang setiap penutur memahami. Jadi setiap bahasa itu memiliki idiomatic expression. Kalau saya bahasa Jawa, ada idiomatic expression bahasa Jawa. Bahasa Indonesia ada idiomatic expression bahasa Indonesia. Di bahasa Arab pun itu juga ada idiomatic bahasa Arab. Di bahasa Inggris pun juga idiomatic bahasa Inggris. Dan idiomatic ini Anda tidak bisa menerjemahkan kata per kata. Nah, Anda tidak bisa menerjemahkan kata per kata. Contoh, what do I get for it? Nah, what do I get for it itu maksudnya imbalan apa yang aku dapatkan. Nah, itu ada salah satu contoh ya, idiomatic expression. Dan kalau penutur asing, penutur bahasa aslinya atau orang Amerika sendiri, dia sudah paham itu. Masalahnya kita bukan penutur asing, kita masih proses learning. Nah, makanya ketika kita proses learning seperti ini, saran saya Anda harus hafalkan idiomatic expression-nya. Yang kedua, Anda praktekkan dalam percakapannya biar supaya bahasa Inggris Anda seperti bahasa Inggrisnya native, tidak ngomong kata per kata. Oke ya, itu idiomatic expression. Jadi idiomatic expression itu adalah bahasa ungkapan yang penutur aslinya itu sebenarnya sudah paham. Tapi karena kita bukan penutur aslinya, makanya kita harus menghafalkan dan mempraktekkan supaya seperti penutur aslinya. Ini ya idiomatic expression. Idiomatic expression itu sangat banyak sekali. Tapi yang sering muncul dalam soal TOEFL itu di sini sudah saya tuliskan. Jadi di sini di bab berapa ini? Di halaman 250 di chapter 18. Di chapter 18 di bab 18 ini tentang perhatikan dan pahami idioms. Nah, di sini sudah ada listnya. Contoh-contoh idiomatic expression yang sering muncul dalam TOEFL. Nah, list ini saya kumpulkan dari banyak buku TOEFL. Jadi buku ini mengeluarkan idiomatic ini, buku ini mengeluarkan idiomatic ini, buku ini mengeluarkan idiomatic seperti ini. Oh, ini di sini sama, di sini dikeluarkan lagi, di sini dikeluarkan lagi. Oh, ini berarti sering keluar. Maka dari itu sudah saya kumpulkan di buku Belajar Listening TOEFL dari Nol. Nah, oke. Kemudian ini contoh soal di idiomatic expression. Percakapan antara dua orang, woman sama man. Nah, man mengatakan, I'm not sure if we should try to buy a house in a few years or keep on renting. Nah, saya tidak yakin jika kita harus mencoba untuk membeli sebuah rumah beberapa tahun atau tetap menyewa. Nah, dia galau nih. Ceritanya galau. Ini saya harus beli rumah atau ngontrak itu. Beli rumah atau ngontrak. Nah, ini galau. Lah, woman merespon, "We'll cross that bridge when we come to it." Nah, pertanyaannya, saya tadi mengatakan idiomatic expression itu tidak bisa diartikan kata per kata. Jadi di sini kalimat responnya seolah-olah tidak nyambung kalau kita tidak mengetahui bahwasanya itu adalah bahasa idiom. Itu kita seolah-olah tidak nyambung ini. Ini maksudnya apa? Laki-laki mengatakan, saya tidak yakin kita harus membeli atau menyewa. Membeli rumah atau menyewa rumah. Tapi perempuan merespon, kita akan menyeberang jembatan itu ketika kita mau datang ke situ. Nah, maksudnya ini apa, Sir? Seolah-olah kan respon perempuan ini kan gak nyambung. Tapi sebenarnya respon "we'll cross that bridge when we come to it"
Ini maksudnya, ini kamu jangan tergesa-gesa. Pikiran disik, pikiran matang-matang dulu. Kamu bisa memutuskan nanti, jangan tergesa-gesa. Kamu pikirkan masak-masak dulu, beli rumah atau menyewa gitu. Lah, di sini seolah-olah kalau Anda nggak, ini maksudnya apa kok gak nyambung? Maaf, ini bahasa idiom. Makanya Anda harus menghafalkan. Narator menanyakan, what does the woman mean? Ini narator menanyakan maksud dari perempuan. Perempuan ini adalah speaker kedua. Respon speaker kedua, perempuan. Perempuan dengan merespon, we'll cross that bridge when we come to it. Ini maksudnya apa? Maksudnya di sini jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Kamu harus berpikir dulu sebelum apakah kamu membeli rumah atau menyewanya. Lah, di sini ini ada bahasa kiasan, bukan bahasa leksikal ya. The bridge is too hard to cross. Lah, ini adalah bahasa apa? Ini adalah bahasa leksikal. The bridge is too hard to cross. Jadi jembatan itu berat untuk diseberangi. Ini salah karena bahasanya bahasa leksikal. We must pay rent for the bridge. Kita harus membayar sewa untuk jembatan tersebut. Ini nggak nyambung sama sekali. They must cross the bridge to get to the house. Mereka harus menyeberang jembatan untuk sampai ke rumah. Ini juga salah. Yang benar yang mana, sir? Yang benar adalah yang D. They can decide later. Mereka harus memutuskan nanti. Jadi jangan tergesa-gesa. Jadi dipikir masak-masak dulu beli rumah atau menyewa. Jadi mereka bisa memutuskan nanti, tidak harus diputuskan sekarang. Think about the decision. Jadi don't decide now, you must think first. Oke ya. Ini. Jadi ekspresi ini adalah bahasa kiasan. Saran saya bahasa ungkapan ya. Anda harus menghafalkan, Anda harus mengumpulkan dulu, menghafalkan, mempraktekkan supaya lebih masuk. Kalau di buku belajar listening TOEFL dari nol ini sudah saya tulis banyak sekali expression. Di situ Anda bisa hafalkan ya, Anda bisa praktekkan sehingga bahasa Inggris Anda ketika percakapan lebih like native. Pertama, yang kedua, Anda ngerti kalau orang pakai expression ini, Anda bisa memahami. Lebih-lebih Anda bisa membantu untuk mengerjakan soal TOEFL. Oke. Ini soal yang pertama ya. Soal yang kedua, percakapan antara dua orang, man sama woman. Man mengatakan, are you going to be able to stay up and study for the exam? Apakah kamu akan bisa lembur atau bergadang? Stay up ini artinya bergadang ya. Belajar sampai larut malam. And study for the exam, dan belajar untuk ujian. Woman merespon, I'm not sure. Saya tidak yakin. I'm on my last leg. Nah, di sini responnya I am on my last leg. I'm on my last leg ini maksudnya adalah saya sudah tidak mampu lagi untuk belajar, untuk bergadang atau belajar malam ini karena I am so tired atau I'm very tired. Saya sangat lelah. Saya tidak yakin karena saya sudah sangat lelah sekali. Berarti sama dengan dia tidak bergadang untuk belajar lagi karena sudah mungkin dirasa cukup, sudah terlalu capek. Narator menanyakan, what does the woman mean? Di sini adalah maksud dari perempuan. Perempuan adalah respon speaker kedua. Nah, di sini makanya Anda harus fokus pada respon speaker kedua. Nah, di speaker kedua di sini ada idiomatic expression I am on my last leg. Sama dengan I am very tired. Saya sangat lelah. I am exhausted atau saya kelelahan. Nah, di sini ya. Nah, di sini jawabannya nggak. She'll be able to stay up until the last moment. Dia akan bisa bergadang sampai akhir ya, sampai akhir ya. Akhir ini jelas salah. Karena apa? Ada expression I'm on my last leg. I'm very tired. Saya sangat kelelahan, saya sangat capek. Jawaban yang B.
She's been running for some time. Ini juga salah. Jawaban yang C. She's not sure when the last exam is. Nah, ini juga salah. Jawabannya yang benar yang mana? Jawabannya yang benar adalah yang D. She really exhausted. Ini jawaban yang D. Exhausted ini sama dengan tired, capek. Exhausted itu kelelahan atau capek. Jadi expression I am on my last leg di situ adalah I am tired ya. Saya sudah kelelahan. Maka di situ Anda harus menghafalkan beberapa idiomatic expression yang sering muncul dalam TOEFL. Kenapa? Karena nanti 2 atau 3 soal dari 30 soal di short conversation itu mesti tentang idiomatic expression. Nah, di sini ini banyak sekali idiomatic expression yang saya sudah tuliskan plus artinya dengan bahasa Inggris. Seperti ini tadi, I'm on my last leg itu sama dengan I am very tired atau I'm exhausted. Nah, di sini it's a piece of cake. It's a piece of cake. Maksudnya gini, it's a piece of cake. It means that it is very easy. Nah, di sini. He is burning the candle in the both ends. Nah, ini maksudnya apa? He is doing too much. Dia melakukan terlalu berlebihan. Nah, ini adalah contoh idiomatic expression. Maka dari itu Anda harus banyak menghafalkan idiomatic expression supaya Anda lebih mudah dalam mengerjakan soal TOEFL khususnya di listening. Maka dari itu jika Anda ingin memesan buku belajar listening TOEFL dari nol, Anda bisa pesan sekarang juga melalui nomor yang ada di deskripsi video ini. Kenapa? Karena Anda perlu belajar strategi-strateginya. Khususnya di listening ini banyak strategi-strateginya. Anda bisa bahasa Inggris tok tidak cukup. Kenapa? Anda butuh kecepatan dan ketepatan. Nah, di buku belajar listening TOEFL dari nol ini ada materinya. Saya jelaskan materinya dulu. Setelah Anda menonton penjelasannya, Anda kerjakan latihannya. Setelah Anda mengerjakan latihannya, Anda tonton pembahasannya. Di situ sudah sangat lengkap. Nah, ini belajar listening TOEFL dari nol. Kalau Anda masih lemah bahasa Inggrisnya, saran saya Anda bisa belajar konsep belajar TOEFL dari nol ini. Konsep belajar TOEFL dari nol ini mengajarkan bahasa Inggris dari nol. Nah, Anda bisa belajar dari tenses, terus active, passive, causative, part of speech, gerund to infinitive, itu semuanya ada di konsep belajar TOEFL dari nol. Dan jika Anda membeli belajar listening TOEFL dari nol dan konsep belajar TOEFL dari nol ini, saya kasih bonus vocabulary TOEFL dari nol. Nah, ini adalah vocabulary TOEFL dari nol. Anda harus menghafalkan kosakata dari dasar sampai kosakata yang paling sulit dalam bahasa Inggris. Anda harus cicil sedikit demi sedikit supaya Anda kaya dengan kosakata. Orang lain ngomong bahasa Inggris Anda paham, Anda praktekkan dalam ngomong sehingga Anda bisa berbicara dan paham orang lain ngomong bahasa Inggris. Sekian video ini, terus belajar, tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun karir. Sekian, terima kasih.